Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya atas nama Andi Subandir Swako. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit dengan konsep bekerja adalah ibadah. Islam merupakan agama yang mengajarkan kita tentang produktivitas, sehingga bisa melahirkan orang-orang yang aktif sekaligus produktif. Dengan produktif itu dia bisa bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga lebih-lebihnya adalah bermanfaat juga bagi orang lain. Dan Islam sangat tidak memberikan apresiasi kepada orang-orang yang kemudian malas-malasan. Kita bisa melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada diriku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita bahwa kita hidup ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apabila kita hanya fokus untuk beribadah, apakah kita tidak, kalau kita tidak hanya beribadah, lalu bagaimana kita mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk diri kita? Nah, dalam konteks ini juga ibadah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah secara yang pertama adalah mahda, dan yang kedua adalah ibadah secara ghairu mahda. Ibadah mahda ini adalah ibadah yang diatur secara ritual Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah ibadah secara ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda ini tidak diatur dalam syariat Islam. Artinya seperti makan, minum, dan tidur dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah yang bagaimana memberikan sebuah alternatif bagi kita untuk kita makan kalau kita niatkan karena Allah, bisa jadi ibadah. Kita tidur kalau kita baca doa lalu kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa jadi ibadah. Nah, agar kita bisa menjadikan ibadah ghairu mahda ini, agar mencari keridhaan Allah, ada beberapa persyaratan yang harus kita lihat. Persyaratan yang pertama adalah niat. Niat merupakan hal terpenting dalam kita memulai suatu pekerjaan atau ingin memulai suatu aktivitas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna a'malu bil niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dilandasi dengan niat. Kalau kita bekerja niatnya karena Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang jihad. Kalau kita tidur, kalau kita makan, kita berdoa agar setiap makanan yang kita makan itu ada unsur keberkahannya, insya Allah juga mengandung unsur ibadah dan lain sebagainya. Jadi intinya ibadah ghairu mahda ini bagaimana kita fokuskan, kita kiblatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita menjauhi segala bentuk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apa itu? Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan hal-hal yang seperti riba, ya, kita menyediakan sarana prasarana jual menjual Shopee, berjudi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur ini selalu menumbuhkan jiwa kita, bagaimana setiap kondisi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan tak kala Tuhanmu
memberikan satu penegasan kepada kita bahwa apabila ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Wala in kafartum, dan apabila ketika kita kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah 3 hal yang harus kita perhatikan dalam setiap kita mengerjakan ibadah secara mahda maupun ibadah secara ghairu mahda. Mungkin itu saja sekilas penyampaian singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan lebih-lebihnya bagi diri saya pribadi. Akhirul kalam, wasikum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.